Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video Bung Toel dan Justin Laksana dihantam sama netizen pecinta bola. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Guys, ada info dari Bung Toel. Setelah lama tak nampak, Bung Toel kembali lagi ya guys. Kembali memanaskan situasi. Garuda Killing menggores hati supporter Persib. Udah juara pemain gak dipanggil. Kalau kompetisi liga tidak menjadi panggung buat pemain timnas, pemain akan mikir buat apa bermain di liga serius. Kalau patokannya seperti itu, maka kualitas bukan jadi patokannya ya guys. Di sini kalau mau bermain untuk timnas, maka mereka harus mengupgrade diri ya guys. Contohnya Rizky Ridho. Jadi salah satu Persib bisa juara adalah kualitas pemain luarnya ya guys. Contohnya Liga Jepang. Liga Jepang itu adalah liga yang kompetitif, tapi menyumbang pemain timnas sangat sedikit ya guys. Kemarin hanya 1 dipanggil. Jadi gimana ya? Ini standarnya rendah sekali Bung Toel ini. Gimana menurut kalian? Nggak usah kalian dengerin lagi. Misalnya Persib, Pelawak memang Bung Toel nih. memang anomali dan itu mungkin menggores, terutama buat pendukung Persib. Iya, Udah juara pemainnya nggak ada. betul. Kalau sudut pandang saya sebagai pengamat, ada 2 pemain yang sebetulnya pantas masuk dalam radar timnas. Satu Beckham Putra, satu Iya. bek kiri Edo Firmansyah. Edo. Saya lihatnya sepanjang musim, bagaimana kontribusi mereka, performa mereka dan konsistensi yang mereka berikan. Cuma kalau kita bicara bahwa ini krusial dan semuanya adalah urusan pelatih, Patrick Kluivert di pos kedua pemain itu memang agak sulit. Sulitnya? Misalnya Edo Febriansyah di kiri, Calvin Oh, Verdong, Dian James, lalu Sain Patinama, lalu Arhan Pratama. Jadi agak padat gitu loh di situ. Tetapi kita harus kasih apresiasi bahwa menurut saya Edo Febriansyah sepanjang musim kemarin main bagus. Kenapa harus kita katakan itu? Karena penting. Kalau kompetisi nggak jadi panggung buat para pemain ke timnas, nanti akan hilang passion para pemain itu. Lama tak pernah ucap hello, tiba-tiba Bung Toel muncul lagi, Bray. Jadinya ya BS ini mengkritik tentang Garuda Calling kemarin, Bray. Kenapa pemain Persib tidak ada satupun yang masuk di dalam Garuda Calling? Padahal Persib baru aja juara Liga 1 dan pemainnya juga ada yang bagus loh. Menarik ini nih, menarik Bung Toel. Gua kalau jadi PSSI ini gue bakal jadiin staff atau asisten di mana gitu ya. Tapi menurut gua nih, kalau menurut pendapat gua, kenapa Patrick Kluivert nggak manggil pemain-pemain baru lagi, malah pemain lama? Stefano, Yance, Jakob, itu kan pemain yang udah lama ya. Karena mereka nggak mau bereksperimen. 2 pertandingan ke depan itu sangat krusial untuk Indonesia masuk ke Piala Dunia, Bray. Jadi kalau pemain baru, ya adaptasi lagi, harus kenalan lagi. Kecuali posisinya kayak Jepang, udah santai-santai, jadi bisa aja nurunin lapis 2, lapis 3, atau pemain-pemain yang baru yang berpotensial. Ya menurut lo gimana, Bray? Jangan lupa follow gue. Gak bakalan mau. Tamata, I guarantee you 100% gak mau. Kenapa coach? Lu bisa garansi? Gue itu kenal Tamata dulu idola gue. Jadi kalau lu bicara step overnya Ronaldo, sebelum dia lahir, gue udah step over ngikutin Tamata. Katanya nggak bakal mau. Ini buktinya mau. Welcome Om Simon Tahamata. Katanya I guarantee you 100% nggak bakalan mau. Ternyata sekarang 100% mau nih Om Simon Tahamata. Jadi kata-kata si Coach Bota itu nggak bisa dipercaya. Dia itu cuma omongnya yang besar, tapi semuanya nol besar juga. Ingat dia bilang timnas U20 itu kalah bukan salah pelatih. Ingat dia bilang formasi 4-3-3 itu lebih cocok dengan Indonesia. Nggak berapa lama dia bantah sendiri ucapannya, dia jilat ludahnya. Dibilangnya 3-4-3 Mourinho beda dengan 3-4-3 Guardiola. Jadi orang itu nggak ada bedanya sebenarnya sama Nguyen Van Tompel. Nggak ada bedanya sama Nguyen Van Tompel. Jadi dia bacot cuman untuk supaya rame. Supaya engagementnya tinggi, besar. Dia pengen didengarkan semua orang. Dia pengen supaya dia itu jadi rujukan buat sepak bola. Padahal ngikutin sepak bola Indonesia aja anti nih orang. Nggak usah kalian dengerin lagi. Nggak usah kalian dengerin lagi. Salam Di Matteo. Ramai gila orang-orang Indonesia komen
Bung Towel. Ada yang kata, abang ambil lah Bung Towel ni ke Malaysia, lantiklah Bung Towel ni jadi coach Malaysia. Pada asalnya, aku ingatkan dia orang borak pasal towel tau, pasal tuala ke ni kan. Rupa-rupanya Bung Towel ni nama orang. Jadi orang Indonesia meminta orang Malaysia untuk mengambil Bung Towel sebagai coach, sebagai trainer ataupun sebagai pandit. Okey. Jadi aku telah pun berbincang dengan rakyat-rakyat Malaysia yang lain pasal benda ni, dan kami sebulat suara telah membuat keputusan untuk tidak menerima Bung Towel ni. Tak ada cara bro. Bung Towel simpan sana. Simpan dekat negara Indonesia. Jangan bawa ke Malaysia. Sebab apa? Tim Malaysia ni dah cukup serabut dah. Dah cukup teruk dah. Dah cukup hauk dah. Pemain-pemain hauk. Coach tak tahu apa idea dia. Stadium padang buruk. Apa lagi? Komentator pun tak apa-apa. Jadi kita dah cukup teruk dah, dah cukup serabut dah. Tak payahlah kita nak tambah orang lagi macam Bung Towel ni yang boleh menyerabutkan lagi keadaan. Tak payah. Simpanlah Bung Towel ni duduk diam-diam dekat Indonesia sana. Harap maaf, harap maklum. Ini dia jawaban buat lo semua yang nanya kenapa Elkan Baggett gak masuk Garuda Calling kali ini. Kita lihat videonya. Elkan Baggett ini sudah ini ya udah lama kita tanya, sejak lama itu udah mengatakan bahwa dia fokus untuk di klub. Jadi ya kita serahkan semua kepada Elkan juga sebagai pemain, dan kita hargai dan hormati. Kita beri semangat kepada Orat Mangun dan Elkan. Ya, itu adalah jawaban yang diberikan oleh federasi melalui esko kita, yaitu Pak Arya Sinulinga. Kurang lebih jawabannya, Elkan Baggett masih fokus untuk klubnya untuk saat ini. Dan gue berharap dalam waktu dekat Elkan Baggett seenggaknya ada wawancara dari media atau Elkan Baggett bisa speak up. Menurut gue perlulah ada yang klarifikasi, bukan cuma dari sisi federasi atau pelatih, tapi juga dari sisi pemain, yaitu Elkan Baggett sendiri. Menurut kalian gimana guys? Komentarnya sikat. Surat terbuka kepada Bang Mamat Al-Katiri ya. Bang, lo kan ini ngomongin podcast Timnas mulu nih. Daripada berita berseliweran nih Bang soal Elkan Baggett, kenapa lo nggak undang aja Bang Elkan Baggett ke Sport 77 gitu, kasih tahu bahwa podcast lo emang yang paling ini dah, yang paling nomor satu dah kalau soal Timnas, apa huru-hara keributan apa. Nggak jelas nih Elkan Baggett. Dikelarin di podcast lo gitu Bang. Karena kalau gue lihat-lihat ya, stasiun televisi atau media-media juga kagak ada yang mau wawancari Elkan Baggett ini. Gue nggak tahu ada masalah apa gitu. Coba lo undang dia Bang, kalau bisa gitu, mumpung dia masih di Indonesia gitu kan. Dan gue titip satu pertanyaan Bang ya, satu pertanyaan yang tolong kalau misalnya lo undang Elkan, kalau bisa Bangku ya, tolong lo tanya Bang, berita seputar Elkan ini, yang berita tentang dia ingin fokus di klub, menolak Timnas dengan STY, apakah itu berita yang sebenarnya atau itu adalah berita yang ingin PSSI kita dengar gitu. Gue mohon Bang, kalau misalnya lo undang, gue titip pertanyaan itu Abangku ya. Sehat-sehat terus Bang Mamat Al-Katiri, semoga bisa mengundang Elkan Baggett ke podcast lo ya. Kita tunggu Abangku, maju terus sepak bola Indonesia. El Preman Justin Hubner Jusa mendapatkan penghargaan guys bersama Wolves U21. Jusa dinobatkan sebagai pemain terbaik di Wolves U21 musim ini. Kita tahu musim ini Jusa bermain dengan sangat konsisten bersama Wolverhampton Under 21 ya guys ya. Justin Hubner pun kembali menggunakan ban kapten ya, kapten utama Wolverhampton, dan dia dipilih menjadi pemain terbaik. Penghargaan ini pun dipilih oleh para pemain ya guys ya. Ini adalah Player of the Season. Tetapi ada apa ini kapal Jejuku Jusa? Aduh, Jusa lagi rame banget ini. Justin Hubner lagi rame banget. Ngakak El Preman alias Justin Hubner dimarahin. Dimarahin lo bener-bener. Yang paling rame yang ini. Ya, gara-gara ini nih, lihat nih. Fokus bola dulu, baru mikir janda. Kayak main lo bener aja. Buset. Dah, kalau ini nggak ikutan. Ngeri kalau ini. Pokoknya sekali lagi selamat untuk Justin Hubner atas penghargaannya menjadi pemain terbaik Wolverhampton U21. Semoga musim depan bisa mendapatkan klub masih di luar negeri, masih di Eropa, dan bisa improve lagi, semakin konsisten.